Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Baru-baru ini viral pemberitaan yang mengatakan gugatan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja yang mengalami kekalahan karena tidak diterima oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Benarkah begitu pemirsa? Berikut kami coba tampilkan cuplikan video yang diunggah akun resmi Bicaralah Buruh terkait pemberitaan yang viral tersebut. Disampaikan langsung oleh Kahar S. Cahyono selaku Ketua Departemen Informasi Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Tonton sampai habis videonya ya pemirsa, agar tidak salah mengartikan. Banyak kawan yang bertanya, benarkah Mahkamah Konstitusi sudah memberi putusan terkait uji materi terhadap Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja? Di mana dalam putusan tersebut, gugatan buruh tidak diterima. Dengan kata lain, buruh dikalahkan. Putusan ini sempat membuat gempar. Bagi buruh, tidak ada yang menyita perhatian mereka selain undang-undang cilaka ini. Undang-undang yang banyak sekali membabat dan mengamputasi kesejahteraan. Undang-undang yang tidak mencerminkan kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial. Apakah putusan itu benar? Ya, benar. Seperti yang kalian saksikan tadi, Mahkamah Konstitusi memang sudah membacakan putusannya. Dan bunyi putusannya adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota. ya, buruh kalah. Tetapi tunggu dulu, yang diputus kemarin itu adalah gugatan yang diajukan oleh KSPSI yang dipimpin oleh Mokhtar Pakpahan. Sementara itu, ada berbagai elemen lain yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai contoh adalah KSPSI yang dipimpin Adi Gani dan KSPI yang dipimpin Said Iqbal juga mengajukan gugatan material. Sementara Presiden FSPMI Ridwan Hatam Aziz, salah satu afiliasi yang menjadi anggota KSPI, pun mengajukan gugatan formil. Dan persidangan terkait dengan kedua perkara ini masih berlanjut. Dengan kata lain, buruh belum kalah. Kita masih akan terus berjuang sampai menang. Untuk itu, mari kita kawal dengan sepenuh kesungguhan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Setiap persidangan harus menjadi panggung perlawanan. Suara kaum buruh harus tetap lantang untuk menyuarakan penolakan. Kembali ke putusan Mahkamah Konstitusi yang mengalahkan buruh, toh majelis hakim belum memeriksa pokok perkara. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. 2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Itu hanya permasalahan legal standing terkait dengan meninggalnya Profesor Mokhtar Pakpahan. Jadi, harapan itu masih ada. Yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan SHMH selaku Ketua Umum, dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 November 2020 memberi kuasa kepada Agus Supriyadi SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa permohonan pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang inkasu pengujian undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaga Negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut UU 11 2020 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Kedudukan hukum pemohon 3.3 dianggap dibacakan. Paragraf 3.4 juga dianggap dibacakan.
3.5 menimbang berdasarkan uraian ketentuan pasal 15.1 ayat 1 UMK dan syarat-syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan aku adalah pasal 81 angka 15, pasal 81 angka 18, pasal 81 angka 19, pasal 81 angka 26, pasal 81 angka 27, pasal 81 angka 37, pasal 151 dan penjelasan pasal 81 angka 42 atau pasal 154A ayat 1 dan ayat 2 U11 2020 terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 yang rumusannya masing-masing sebagai berikut. Dasar UUD 1945 yang rumusannya masing-masing sebagai berikut. Pasal-pasal tersebut dianggap dibacakan. Angka 2, bahwa pemohon dalam permohonannya menerangkan selaku badan hukum perkumpulan yang telah tercatat di suku dinas Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Mokhtar Papahan SH MH selaku Ketua Umum DPP KSPSI dan Pindra Windaris selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Kongres 6 ke-6 KSPSI. Dalam kualifikasinya tersebut, pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin dalam pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 UUD 1945 menjadi dirugikan dengan berlakunya norma aku. Bahwa sebelum Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kapasitas pemohon sebagai badan hukum perkumpulan untuk mengajukan permohonan aku. 4. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat 2 dan ayat 4 anggaran dasar KSPSI dan pasal 12 ayat 2 ayat 7 anggaran rumah tangga KSPSI menyatakan Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. Serta pasal 12 ayat 8 huruf A anggaran rumah tangga KSPSI menyatakan Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terkait dengan administrasi organisasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. Dengan demikian yang dapat bertindak untuk mewakili badan hukum perkumpulan KSPSI adalah Ketua Umum untuk mewakili organisasi secara umum dan Sekretaris Jenderal terbatas pada administrasi organisasi. Oleh karena itu, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang berwenang mengajukan permohonan secara absolut harus Ketua Umum. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 21 April 2021 dengan agenda sidang pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah meminta penjelasan terkait dengan meninggalnya Profesor Dr. Mokhtar Papahan SHMH selaku Ketua Umum KSPSI yang bertindak mewakili pemohon dalam persidangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kuasa hukum membenarkan terkait dengan telah meninggalnya Profesor Dr. Mokhtar Papahan SHMH selaku Ketua Umum DPP KSPSI setelah yang bersangkutan memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan aku bidang risalah sidang perkara nomor 109 dan seterusnya tahun 2020 tanggal 21 April 2021. 6. Bahwa di samping menjelaskan sebagaimana terurai pada angka 5 tersebut di atas, kuasa hukum pemohon dalam persidangan juga menerangkan bahwa berdasarkan keputusan Kongres ke-6 bidang bukti P6 nama Pindra Vindalis adalah Sekretaris Jenderal organisasi. Namun setelah dicermati terhadap bukti tersebut tidak ditemukan nama Pindra Vindalis sebagai Sekretaris Jenderal, justru tercantum nama Bambang Hermanto sebagai Sekretaris Jenderal pemohon. Di samping fakta hukum tersebut, Mahkamah juga tidak menemukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa memang benar nama Pindra Vindalis merupakan Sekretaris Jenderal KSPSI periode 2018-2022 sebagaimana yang tercantum dalam permohonan pemohon. 7. Bahwa setelah mencermati bukti serta fakta hukum dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas,
Oleh karena ketua umum pemohon telah meninggal dunia dan berkaitan dengan kerugian hak konstitusional, harus ada ketegasan tentang masih dilanjutkan atau tidak permohonan aku. Berbeda dengan hak keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Sementara itu berkenaan dengan nama Vindra Vindalis, Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran yang bersangkutan adalah Sekretaris Jenderal pemohon. Bahwa seandainya benar bahwa nama Vindra Vindalis adalah Sekretaris Jenderal quote non, hal tersebut juga tidak serta-merta dapat mewakili kepentingan umum organisasi. Sebab sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 8 Anggaran Rumah Tangga KSBSI, Sekretaris Jenderal hanya berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terbatas terkait dengan administrasi organisasi. Oleh karenanya, pemohon selaku badan hukum perkumpulan KSBSI tidak diwakili oleh pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum perkumpulan KSBSI sebagaimana pasal 47 ayat 2 sebagaimana dimaksudkan. Ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar KSBSI serta pasal 12 ayat 7 dan ayat 8 Anggaran Rumah Tangga KSBSI. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas menurut Mahkamah, oleh karena pemohon tidak diwakili pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama pemohon sebagaimana yang dimaksudkan pasal 47 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran Dasar KSBSI serta pasal 12 ayat 7 dan ayat 8 Anggaran Rumah Tangga KSBSI. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon, namun karena pemohon selaku badan hukum perkumpulan KSBSI tidak diwakili oleh pihak atau orang yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum perkumpulan KSBSI, maka permohonan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok. Bagaimana pemirsa? Semoga cuplikan tadi membantu kita untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi. Terus saksikan tayangan TV-nya Buruh ya, agar suara buruh terdengar seantero negeri ini. Dari Studio 1 Medan, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.